Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Rahmat Akbar, NIM terakhir 001. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penyelesaian problem-problem yang diberikan untuk tugas take home dengan menggunakan multisim live ya. Nah, mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan sebelum kita menuju ke problemnya, kita menuju ke webnya Multisim terlebih dahulu ya. Di sini kita dapat ketik langsung multisim.com ya. Nah, di sini jika belum punya akun, kalian bisa membuat akun terlebih dahulu dengan misal saya terlebih dahulu. Jika belum punya akun, kita bisa sign up terlebih dahulu. Terus kalau sudah memiliki akun, kita bisa langsung login ya. Nah, di sini ada update terbaru juga dari terkait pricingnya atau ketepatan harganya. Ya. Di sini jika ini gratis atau basicnya ini hanya 5 komponen per sirkuit ya, updatean minggu kemarin, minggu-minggu inilah, atau tanggal mulai bulan November ini. Nah, sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 15 komponen per sirkuitnya. Nah, untuk update terbarunya itu cuma 5 komponen. Nah, oke. Selanjutnya kita kalau sudah memiliki akun, kita bisa langsung masuk ke akun kita masing-masing. Sini akan menggunakan akun saya. Nah, setelah kita masuk ke akun, misal kalian sudah sebelumnya membuat sirkuit, kita bisa langsung menuju ke My Circuit ya, atau sirkuit-sirkuit yang telah kita buat. Nah, namun jika kita belum membuat sirkuit, kita bisa langsung create sirkuit ini ya. Jadi karena ada batasan komponen tadi, jadi saya langsung menggunakan sirkuit yang telah saya buat bulan lalu ya, belum, jadi belum terupdate ya, sehingga belum ada batasan waktu itu, sehingga masih bisa digunakan sampai sekarang. Di sini ya, saya sudah membuatnya seminggu yang lalu, jadi masih bulan lalu, masih aman, belum ada batasan. Oke, kita open circuit terlebih dahulu. Oke, sebelum kita menuju ke simulasinya, kita analisa terlebih dahulu problem satu ini apa sih yang bakal kita akan cari nanti ya. Di sini di problem satu ditampilkan ya sebuah rangkaian RC ya, yang tersusun atas sumber tegangan, ada switch juga, ada resistor, ada juga kapasitor. Nah, di sini ya, misalkan rangkaian RC seperti pada gambar di atas mempunyai nilai tegangan V awal atau voltnya 9 volt atau sumber tegangannya 9 volt. Terus jika output dari rangkaian ini adalah tegangan VCT atau tegangan yang ada di kapasitor, maka desain nilai R dan C agar time constant dari tegangan VCT ini adalah atau taunya adalah 0,35 second. Kemudian tunjukkan rangkaian hasil rancangan Anda mempunyai nilai konstan yang sesuai menggunakan simulasi rangkaian elektro multisim live. Ya. Di sini saya pikir bahwa kita bisa nanti membandingkan dua nilai RC dan RC yang berbeda, namun memiliki nilai tau yang sama. Ya. Seperti contoh, kita bisa menggunakan 50 resistornya bernilai 50 ohm, kapasitornya 7 mikrofarad, itu juga 0,35 second, atau R-nya kita gunakan 35 kilo ohm ya, 35 kilo ohm dengan kapasitornya adalah bernilai 10 mikrofarad ya. Itu mempunyai, apakah keduanya mempunyai pengisian yang sama atau namanya itu memiliki konstanta waktu yang sama atau bagaimana. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke rangkaiannya, saya jelaskan terlebih dahulu ya nilai tau itu apa ya. Nah,
bahwa kita ketahui bersama bahwa resistansi atau nilai sebuah resistor itu setiap perubahan tegangan yang diterapkan padanya itu langsung seperti itu. Jadi tidak ada kayak menunggu gitu. Jadi tidak menyimpan energi. Jadi langsung mengalir itu. Sedangkan pada kapasitor yang terdiri dari dua plat listrik ini itu memiliki kemampuan menyimpan energi listrik di dalamnya dalam bentuk muatan elektrostatis ya. Atau kapasitor ini menyimpan muatan. Nah, sehingga kapasitor itu tidak dapat langsung bereaksi terhadap perubahan cepat atau bertahap pada tegangan yang diberikan. Sehingga selalu ada periode waktu singkat segera setelah tegangan diterapkan pertama kali pada kapasitor. Nah, oleh karena itu fungsi ini kan meningkat secara eksponensial atau secara dipengaruhi oleh konstanta waktu. Nah, tau ini didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan fungsi tersebut untuk mencapai 63,2% ya. Dengan nilai kondisi pada akhir laju dimulai dari waktu T itu sama dengan 0. Jadi saklar saat pertama kali dihubungkan, nah saat itulah tau itu nilai T-nya waktunya itu sama dengan 0. Namun setelah jangka waktu yang sama atau lebih besar dari ekuivalen 5 konstanta waktu atau 5 tau, lebih besar dari 5 tau, sejak perubahan kondisi awal terjadi, pertumbuhan eksponensial melambat hingga kurang dari 1% dari nilai maksimumnya. Sehingga untuk dalam sebagian besar penerapan praktis, kita dapat mengatakan bahwa ia telah mencapai kondisi akhir atau kondisi stabil tanpa ada lagi perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Atau katanya itu sudah terisi penuh pada saat 5 tahun. Atau sebenarnya tidak terisi secara penuh ya. Hanya sampai 99% saja seperti itu. Nah, oke, kita langsung menuju ke problem nomor satunya. Nah, di sini kita dapat tahu bahwasanya seperti yang telah kita rangkai, di sini kita menggunakan sumber DC voltage ya. Terus juga terdapat resistor di sini. Kalau kita susun, di sini ada rangkaian pasif sebuah kapasitor. Terus ada, nah sehingga kita susun dan sebelumnya itu dihubungkan dengan switch ya. Kita gunakan switchnya SPST. Oke. Nah di sini diketahui bahwasanya nilai voltnya awal itu 9 volt ya. 9 volt, terus taunya 0,35 seconds. Nilai tau itu sama dengan kelipatan atau perkalian dari R dengan C. Sehingga kita dapat kemungkinan nilai R dan C-nya dengan taunya 0,35. Sebagai contoh, sini saya menggunakan annotation atau kalau di sini maaf. Nah, kalau di sini itu terdapat pada analisis dan annotation ini ya. Kita gunakan text annotation ini. Oke, kalau ini memberikan catatan-catatan sehingga kita lebih mudah analisis pada multisim live ini. Oke. Mungkin percobaan pertama kemungkinan ya R nilai RC-nya. Sini saya gunakan nilai 35 35K dengan nilai C-nya 10 ya, dari situ ya, belum. Nah, maka saat penuh itu berapa? Saat penuh tadi diketahui bahwa saat penuh itu dia bernilai 5 kali R kali C atau 5 dikali dengan RC-nya tadi 0,35 ya. 0,35. Atau kemungkinan saat penuh itu bernilai 1,75 second. Oke. Nah, sehingga kita coba terlebih dahulu. Gini, kita gunakan 35K ya. Diatur 35K. Terus di sini kita gunakan 10 mikrofarad.
Terus sebelum kita analisis, kita harus atur terlebih dahulu pengaturan agar kita bisa melihat transiennya. Di sini kita bisa lihat ada interaktif, transient, access web. Nah, kita pilih transient. Nah, setelah itu kita menuju ke pengaturan sebelah sini. Nah, di sini kita kasih nama transient 1 atau bebas, terserah kita mau. Startnya tadi kan dimulai dari T sama dengan 0 ya. Jadi kita mulai startnya itu di 0 second. End time-nya bebas, kita mau pilih berapa. Di sini kan kita tahu bahwasanya nilai penuhnya di 1,75. Jadi kita kira-kira ya, kita mau end time-nya berapa gitu. Saya di sini menggunakan 5 second, boleh 5 second. Terus di sini initial condition-nya kita gunakan user defined. Nah, habis itu bisa kita start simulation. Kita coba. Nah, oke. Kita bisa split seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kita dapat tahu mungkin ya, nah, pada saat penuh atau di detik 1,75 ya. Sini kan C1 atau kursor 1 ya. Kita dapat arahkan ke 1,75 di sini ya. Ini nilainya di kursor 1 yang warna hijau bawah pojok ini. Kursor 1 di 1,75 second kurang lebih. Itu nilainya 8,9 yang harusnya di 9 kan. Jadi sebenarnya tidak secara penuh ya. Sudah saya ingatkan tadi tidak penuh, jadi 99% ya masuk. Nah, misal kemungkinan yang lain, nilai R-nya yang lain, misal seperti nilai RC yang lain kemungkinan 2 atau kita misal menggunakan 50K terus 7 mikrofarad, itu kan sama dengan juga. Nah, sebelumnya kita catat terlebih dahulu pada saat kemungkinan RC yang di atas, mohon maaf. Nah, pada saat nilai RC di atas ini yang 35 dan mikrofarad, dia pada saat waktu 1,7542 second, dia si rangkaian RC ini terisi 8,9416 volt. Mungkin bisa kita lihat. Nah, pada kemungkinan ini kita dapat bahwasanya pada saat waktu segitu nilainya 8,94 volt. Nah, coba kita bandingkan jika kemungkinan RC yang lain ya, apakah nilainya sama? Nah, saya kan konstan waktu kan mempengaruhi penuhnya rangkaian atau tidak ya. Nah, apakah dengan RC yang berbeda tapi memiliki nilai tau yang sama, apakah memiliki pengisian waktu yang sama juga, seperti itu ya. Oke. Kita dapat ubah terlebih dahulu ini menjadi 50K. Oke. Terus kita ubah di mikrofaradnya ini menjadi 7. Oke. Nah, dapat kita tahu ya hasilnya kemungkinannya sama, nilai RC-nya, apakah grafiknya juga sama. Oke. Langsung kita menggunakan pengaturan yang sama juga, langsung kita start simulation. Nah, oke, kita bagi dua layar. Nah, di sini
diketahui bahwasanya langsung gitu ya. Misalnya dengan grafik yang sama, jadi C1 sama C2 nya langsung seperti itu. Jadi pada saat 1,70542 second seperti yang sebelumnya di kemungkinan 1 ini dengan R35K dan 10 mikrofarad, itu juga seperti itu dengan besar volt yang sama juga yang terisi. Nah, sehingga pada analisis problem 1 ini nilai konstan sesuai menggunakan simulasi, nilainya pada kedua rangkaian yang terjadi juga sama. Pada saat itu juga mengisi dengan volt yang sama juga. Oke, penyelesaian 1 seperti itu menggunakan multisim ya. Oke, kita menuju ke problem 2. Nah, kita kembali ke menuju mesh circuit ya. Oke, kita save dulu boleh. Nah, oke, kita menuju ke mesh circuit. Nah, selanjutnya kita menuju ke problem 2. Nah, di sini saya juga langsung open ya, karena waktu itu belum ada batasan, sehingga mungkin bagi yang ingin memanfaatkan aplikasi ini bisa premium atau menggunakan yang lebih prefer menurut kita ya. Oke, kita buka dulu problem 2-nya. Nah, oke. Kita analisis terlebih dahulu problem 2, hal apa sih yang akan kita analisis atau kita terapkan di multisim ini. Nah, oke, pada problem 2 kita ditampilkan sebuah rangkaian. Nah, di sini pada rangkaian di atas tentukan nilai I1, I2 dan I3 menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim live. Di sini kita dikasih petunjuk bahwa hati-hati, di sini ada Anda diharuskan untuk menggambarkan rangkaian dengan dependent source. Nah, di mana sih dependent source ini? Nah, ini di 3V0 ini, dependent source. Nah, oke. Nah, mungkin kita dapat langsung merancangnya di seperti ini ya. Nah, seperti pada gambar, ini kita menggunakan resistor di sebelah sini. Kalau resistor rangkaian pasif. Nah, terus kita gunakan juga di sini DC voltage, ya, DC voltage. Nah, di sini yang berbeda itu ada yang namanya dependent source atau sumber yang ditentukan oleh yang apa ya, tidak bebas gitu. Jadi yang bebas atau tidak bebas sehingga perlu diatur ada hubungan dengan sumber yang lain. Itu dependent source. Nah, kalau di rangkaian multisim ini dependent source kita dapat dari mana? Di sini sebelah sini di bagian modeling blocks. Nah, di sini modeling blocks. Nah, di sini dapat ada banyak jenis ya terkait voltage atau dependent source yang apa, seperti apa. Di sini ada yang voltage control current source atau tegangan yang dikontrol menggunakan arus ya, atau dependent source arus gitu. Ada juga current control voltage source secara arus menentukan tegangan gitu ya, nilai tegangannya. Terus ada juga current control current source. Nah, di sini kita menggunakan voltage control atau voltage source. Kenapa seperti itu? Oh ya, kita milih itu karena di sini dependent source-nya itu dikontrol oleh V0. V0 itu di besar V di 4 ohm ini. Jadi sumber ini diatur oleh besar nilai V0 ini di 4 ohm ini ya. Oke ya. Nah,
pada problem ini kita susun seperti pada problem ya, pada kasus yang diberikan. Nah, di sini kita menggunakan ampere meter. Nah, di sini sebelah sini ada voltmeter, current atau ukur ampere meter. Nah, itu. Nah, pada ini kita gunakan seperti ini karena yang ditanyakan I1, I2, I3 seperti itu. Nah, saya juga ingin ngukur nih besar voltage di masing-masing titik ini berapa sebelum voltage di masing-masing node-nya ini berapa seperti itu. Nah, oke, kita dapat tentukan nilai voltage-nya di masing-masing titik ini ya. Atau terus kita kasih voltage lagi di ibarat kata ini node 2 gitu seperti itu ya. Oke, terus kita kasih node voltage di sini. Nah, oke, kita dapat simulasikan, kita dapat tahu ampere dan voltnya nilainya berapa. Oke, nah di sini pada node 2 dan node 3 nilainya sama. Kenapa? Karena volt pada rangkaian paralel itu nilainya sama. Jadi pada posisi pada saat paralel sebuah rangkaian itu voltnya sama, sehingga pada volt 2 dan volt 3 ini nilainya sama. Atau sebelumnya saya jelaskan di penjelasan ini. Ini kan ada 3 VV. Nah, kita dapat tentukan ini dari soal ya. Dari soal ini kan 3V0, jadi kita atur di sini 3V juga ya. V yang waktu di sini. Nah, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai V0 di sini itu sama dengan 10,667 volt. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya juga buktikan menggunakan sebuah hitungan ya. Ini problem V-nya. Ya, rangkaian yang telah diberikan yang ditanya nilai I1, I2 dan I3-nya ya. Yang sudah kita buktikan juga di multisim live, nilai V0 itu sama dengan nilai node 2 ini, V2 ini di node 2 ini. Oke, coba kita hitung. Oke, node 1 kita tentukan node-nya ya, yang tadi udah saya jelaskan, node 1, node 2. Nah, node sini kita menggunakan arus sehingga V sumber dibagi resistornya. Oke, ini seperti yang pada jelaskan, V1 min 24 dibagi 4. Terus juga ada arus di sini, di I1-nya, sehingga V1 per 2 ya. Dan juga arus yang lewat seperti ini di 2 ohm ini dan 3V0 ini di dependent source-nya. Itu nilainya seperti V1 plus 3V0 min V2. Terus ada juga pada arus di sini, di V1 bagian 1 ohm ini. Sehingga V1 min V2 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, sehingga didapat V1 nilainya itu 2,667 volt. Seperti itu. Nah, di node 2 juga kita analisis V2 pada arus ini. Arus yang melewati ini, melewati dependent source ini, V2 min 3V0 min V1 per hambatannya berapa? 2 ohm. Terus juga V2 min 8 yang melewati ya, atau I2 ini ya, 2 ini. Terus ada juga V2 min 1 ya, yang arus di 1 ohm ini ya. Dan juga V2 per 4 ini. Karena nilai ini kan ground ya, sehingga V2 min 0 gitu. V2 min 0 sehingga V2 per 4. Sehingga didapatkan nilai
volt 2-nya itu 10,667 volt. Nah, berapa nilai besarnya? Seperti itu. Sini ada I1 V1 per R, atau sini V1-nya nilainya 2,667 dibagi hambatan di situ seperti 2 ohm. Seperti ini ya. Hingga didapat nilai arusnya 1,33 ampere. Nah, I2-nya nilainya V2 dengan hambatan pada node 2 itu ada ini I2-nya per 8 ya, sehingga 10,667 dibagi 8 atau 1,33 ampere. Terus I3-nya karena V0 itu nilainya sama dengan V2, sehingga didapat 10,667 ini dibagi 4 ohm, sehingga nilainya 2,666 ampere. Dan itu sama dengan simulasi yang kita lakukan di multisim. Oke, sampai sini mungkin kita dapat langsung menuju ke problem selanjutnya, yaitu problem 3. Oke, sebelum kita menuju ke multisimnya, multisim live-nya, simulasikan, kita analisis terlebih dahulu nih, apa yang ditanyakan pada problem 3 ini, dan apa yang harus kita lakukan ya. Oke, di sini kita ditampilkan sebuah rangkaian RC kembali, dengan nilai voltnya itu 12 volt. Terus di sini dengan hambatan terdapat hambatan 3 ohm, dan pada saat T0 ditutup ya, ditutup seperti ini ke arah ini. Terus ada juga 6 ohm dan kapasitornya bernilai 0,5 volt 0,5 farad. Maaf. Nah, di sini kita diinstruksikan dengan menggunakan simulasi rangkaian elektronika multisim live. Simulasikanlah rangkaian di atas dan tentukan times constant dari rangkaian tersebut. Nah, kita tentukan times constant dari rangkaian ini itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian jika nilai kapasitansi ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai time constant rangkaian tersebut. Jadi di sini kita ubah-ubah nilainya pada nilai kapasitansi atau nilai kapasitornya kita ubah. Oke, kita langsung menuju ke rangkaiannya di multisim live. Oke, di sini seperti yang telah diinstruksikan, kita susun seperti pada gambar. Di sini saya menggunakan DC voltage, ya, DC voltage. Terus juga kita gunakan kapasitor. Nah, di sini kita sumber tegangannya dengan nilai 12 volt tadi ya. Nah, terus dengan nilai hambatan R-nya ini 3 ohm. Terus hambatan 2-nya ini ada 6 ohm. Terus kita juga pasang kapasitor ya, dengan posisi paralel dengan besar yang sesuai kasus tadi atau 0,5 volt 0,5 farad. Nah, di sini kita analisis terlebih dahulu berapa sih nilai time konstannya, seperti itu ya. Nah, di sini kita yang telah dibahas pada problem 1 juga, nilai tau atau time konstannya itu R kali C, sehingga pada rangkaian ini 3 dan 6 ini kan paralel, sehingga kita ekuivalenkan atau rangkaian penggantinya itu dengan diparalelkan hambatan tersebut. Seperti yang telah diselesaikan di atas, di sini ada paralel 3 kali 6 dibagi 3 plus 6, jadi cara cepatnya ya. Nah, sehingga sini nilainya 18 dibagi 9, sehingga kita dapatkan nilai R-nya, R gabungannya adalah 2 ohm, seperti itu. Nah, sehingga dapat kita ketahui nilai taunya adalah 2 dikali dengan C-nya 0,5 farad dikali 0,5 gitu. Oke.
sehingga nilai taunya kita dapat tahu adalah 1 second. Oke. Nah, terus kita coba terlebih dahulu. Kan kita sudah tahu nilai RC-nya juga berapa. Nah, mungkin kita analisis juga sekitaran saat penuh. Nah, itu kan sama dengan 5 RC ya, atau 5 tau. Sehingga 5 tau itu nilainya berapa sih? Saat penuh yaitu 5 dikali 1 atau 5 second. Sehingga pada saat pengaturan end time-nya itu kita biar lebih tahu juga ya. Nah, pada rangkaian RC kita kan mencari nilai transiennya, nilai pengisiannya itu berapa. Nah, di sini kita transien, terus kita menuju ke pengaturan ini. Nah, di sini kita start di 0 ya, karena tadi T sama dengan 0 ya. Terus kita end time sekitaran karena ini saat penuh di sekitar 5 second, sehingga kita ambil aja di 10 second end time-nya ya. Nah, terus di sini ini channel condition seperti biasa di user define ya. Nah, terus habis itu kita start simulation. Nah, kita geser terlebih dahulu. Pada saat 5 second. Nah, di sini pada saat 5 second nilainya di sekitaran oke, kita tulis ya. Pada saat nilai C-nya seperti itu, kita tahu bahwasanya pada saat 5 detik atau saat penuh itu nilainya di 7,9, 99%-nya ya, dari 8. Nah, kenapa kok hanya sampai 8 aja voltage-nya? Karena kan di sini kita bagi tegangan ya. Soalnya kan ini paralel kita bagi tegangan, sehingga nilainya itu kita kalikan jadi 6 di sini. 6 terus per 6 ditambah 3, sehingga 6 per 9 terus dikali sumbernya 12, itu sama dengan 8 volt ya. Sehingga kapasitor mendapatkan 8 volt juga, seperti itu. Nah, pada saat itu pada saat 5 penuh ini, 5 second ini nilainya 7,9. Nah, terus kita nah, saat kapasitansi ditambah dan dikurangi, apa efeknya terhadap nilai konstannya? Nilai konstan tadi mempengaruhi lama atau tidaknya sebuah rangkaian itu terisi gitu, atau perubahan eksponensialnya itu seperti apa. Oke, seperti contoh kita ubah sebelumnya itu kita catat terlebih dahulu. Nah, saat penuh 5 second ini kita ketahui dia terisi di 7,9486. Oke. Nah, misal kita isi di RC-nya di nilai 1 seperti itu. 1 farad ya. Kita ubah nilai kapasitansinya di 1. Oke. Nah, jika di 1 farad maka nilai taunya itu menjadi 2 second. Nah, kita langsung saja ya, kita coba gimana sih pengaruhnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini kita coba ulang dengan end time yang lebih lama ya. Misal kita ambil 50 second lah. Oke, seperti itu. Kita simulation. Oke. Nah, pada saat tadi kan taunya sekitaran 2 dikali 1 farad tadi kan 2 second, sehingga saat penuh itu pada saat
detik ke 10 atau 10 detik ya saat penuh. Hingga dapat kita ini 10,1 itu nilainya 7,955. Terus ya. Misal kita kurangi nilainya dari 0,5 tadi, atau kita anggap 0,1 seperti itu, lebih kecil ya. Terus kita enter di 10 aja karena lebih kecil juga. Kita start simulation. Oke. Nah, kita analisis terlebih dahulu nilai taunya itu berapa ya. R-nya tadi tetap 2 ohm. Terus dikali 0,1 sehingga tau itu nilai taunya itu jadi 0,2 ya, 0,2 second. Sehingga saat penuh 5 dikali 0,2 itu di sekitaran 1 detik dia penuh. Oke, kita coba C1 di 1 detik. Nah, hampir sama, mirip di 1,0312 second ini, di kursor 1 ini tunjukkan dia terisi di 7,9 juga ya. Sehingga kita analisis nih, nilai tau ini mempengaruhi lama atau tidaknya sebuah rangkaian RC ini itu terisi atau tidak. Sehingga jika nilai tau itu semakin besar, maka rangkaian RC ini dia akan mengisi semakin lama juga. Seperti itu. Nah, kebalikannya, jika nilai taunya ini semakin kecil, seperti yang kita buktikan tadi, dia terisi semakin cepat juga. Jadi pada saat C-nya 0,5 atau taunya 1 second, itu terisi 5 second saat penuh. Terus saat misal pada saat C-nya diubah ke 1 farad, dia terisi di 10 second. Terus pada saat diubah di 0,1 farad, dia terisi penuh 1 second. Nah, jadi dapat simpulkan di rangkaian di problem 3 ini bahwasanya efek ditambah dan kurangi kapasitas di rangkaian ini itu mempengaruhi nilai konstannya atau nilai eksponensialnya pengisian dari kapasitor dari rangkaian tersebut ya. Sehingga mungkin cukup sampai sini juga penjelasan dari saya terkait penyelesaian problem-problem ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya terkait apabila terdapat kesalahan kata ya. Oke, sekian, sampai ketemu di penjelasan selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.